Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Akmal, NPM 12102011 5, mahasiswa UGJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 4 kelas 2 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi TM14, yaitu tentang memperbaiki kompetensi. Sasaran pembuatan video yaitu untuk menyampaikan materi dan pembahasan kepada penonton tentang memperbaiki kompetensi sehingga sasaran pembuatan video ini tercapai. Tujuan pembuatan video yaitu untuk menambah pengetahuan sehingga para penonton video ini lebih mendalami dan mengerti tentang materi yang saya jelaskan. Output yang dihasilkan dari pembuatan video ini, dengan adanya video ini, saya berharap kepada penonton untuk bisa mengedepankan dan menerapkan materi ini sehingga orang lain pun memahami materi ini. Dan inilah pembahasan TM14. Baik guys, pada TM14 ini yaitu membahas tentang memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer tahun 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya, menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya, praktisi MSDM. Kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya, menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Komponen kompetensi. Pertama, motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kedua, self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Ketiga, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Keempat, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten atau konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Dan yang terakhir, knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Di antaranya ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Selanjutnya, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Selanjutnya, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Tingkat perbaikan kompetensi. 1. Mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain
efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. 2. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. 3. Sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyadzia tahun 1982. Selanjutnya, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer tahun 1993. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yaitu 1. Desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Desain studi yang baik dan klasik adalah kunci dalam melakukan penelitian ilmiah yang valid dan dapat diandalkan. 2. Desain studi pendek dengan panel ahli. Desain studi pendek dengan panel ahli yang juga dikenal sebagai Delphi Studi digunakan untuk mengumpulkan pandangan dan penilaian dari sekelompok ahli yang berpengalaman tentang suatu topik tertentu. Dan yang ketiga yaitu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan, yaitu menjelaskan tentang upaya untuk memahami bagaimana perubahan dalam teknologi dan ekonomi. Nah, itulah pembahasan TM14 yaitu tentang memperbaiki kompetensi.